Puji Tuhan. Hai adik-adik, jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung bersama dengan Kak Neti dan Kak Vina. Kakak, hari ini kita mau memuji Tuhan ya? Iya Kak Neti. Nah, apa aja sih Kak yang harus disiapkan adik-adik? Ya, adik-adik di rumah pastinya sudah siap ya untuk ibadah Sekolah Minggu Online hari ini. Sudah mandi, sudah duduk yang manis, dan sudah siapkan Alkitabnya. Kakak, kita mau mulai pujian dulu ya. Kita mau angkat pujian buat Tuhan. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang kakak, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Baiklah adik-adik di rumah, kita mau mulai ibadah kita mau undang Tuhan hadir dalam sekolah minggu kita. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita ucapkan doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita mau berdoa dipimpin oleh Kak Vina, kita angkat pujian buat Tuhan. Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
Terpujilah namamu Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Yesus Juru Selamat kami yang telah mengumpulkan kami untuk kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan namamu di dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sebenar Lampung. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang baik, kami mohon Tuhan, Engkau Yesus Juru Selamat kami yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Tuhan Yesus yang mengurapi kami pelayan sekolah minggumu di dalam bertugas sekolah minggu online hari ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang menumpangkan tangan-Mu kepada semua adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Memberkati mereka semuanya sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Bila ada masuk-masuk kuasa si jahat mengganggu di dalam kami beribadah memuji memuliakan namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang sudah hadir memimpin ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya imani Engkau sudah mendengar menjawab semua doa kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kakak, kita hari ini mau memuji Tuhan pakai gerakan loh. Iya Kak Neti. Nah, adik-adik di rumah, kakak mau undang hari ini Kakak Indri dan Bang Iwan bantu untuk melakukan gerakannya ya. Ya, dan adik-adik di rumah, kakak undang bangkit berdiri ya. Adik-adik di rumah, kita akan menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan dan dilanjutkan dengan Yesus disalibkan karena cintanya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk menebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk menebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Terima kasih buat Kak Indri dan Bang Iwan. Kakak, kita mau naikkan pujian buat Tuhan lagi ya. Tuhan kita itu kan hebat ya Kak. Iya Kak. Kak, Tuhan kita itu bisa apa aja sih Kak? Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu. Sanggup mampu melakukan segala perkara ya Kak ya. Betul Kak, oleh sebab itu adik-adik di rumah kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Allahku sanggup lakukan segala perkara. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan semua perbuatan ajaib. Dia ciptakan langit, belah lautan, serta berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, serta bangkit dari kuburnya. Hey!
Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan semua perbuatan ajaib. Dia ciptakan langit, belah lautan, serta berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, serta bangkit dari kuburnya. Hey, hey, Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan semua perbuatan ajaib. Kakak, sebentar lagi kita mau ngapain sih, Kak? Kita mau mendapatkan berkat dari Tuhan ya, Kak ya. Betul, berkat Kak. apa ya, Kak Neti? Nah, adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan mendapat berkat, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini akan disampaikan oleh Bang Dian Gultom. Tapi sebelumnya kakak ingatkan untuk adik-adik di rumah menyiapkan kolektenya. Nah, kolektenya dapat diserahkan kepada guru sekolah minggunya masing-masing ya. Baik, kita akan sambut firman Tuhan dengan lagu pujian Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk menyerahkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini, agar Tuhan taruh di dalam loh hati kita, jiwa kita. Kita sama-sama lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau yang telah memimpin dan menyertai kami Bapa, sehingga pada saat sore hari ini kembali kami Bapa, baik tim sekolah minggu yang ada di gerejamu di tempat ini maupun anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing, kami boleh mendengarkan firman Tuhan untuk boleh menjadi pegangan di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita selalu karena Engkau Tuhan yang boleh memimpin kami.
Beri hikmat dan pengetahuan kami Tuhan Yesus Kristus ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi sehati sepikir, sehingga kami Bapa boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga Engkau Tuhan Yesus Kristus yang boleh menuntun segenap perjalanan kami untuk mengikut Engkau selama kami ada di dalam dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bagimulah segala puji, hormat dan kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Abang sampaikan pada saat sore hari ini, di mana firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus ketika Dia akan disalibkan. Dan pada saat sore hari ini, firman Tuhan yang akan Abang bawakan terambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-30. Kalau dari kitab Injil Matius di sini ada 3 perikop, yaitu Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, kemudian penetapan perjamuan malam, dan hanya 2 sampai ayat yang ke-30. Abang akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan dari Matius pasal 26 dimulai dari ayat yang ke-17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau mengatakannya." Ayat yang ke-26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka minum, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Puji Tuhan. Di sini adalah kisah perjalanan bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika mereka akan mengadakan perjamuan malam yang terakhir bagi Yesus sebelum Dia disalibkan. Di sini dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup mengadakan segala perkara. Di sini dikatakan pada ayat yang ke-17,
Abang akan bacakan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Nah, di sini abang mau tanya, adik-adik tahu nggak tentang hari raya roti tidak beragi itu seperti apa? Itu adalah perayaan Paskah ketika zaman Nabi Musa. Penetapannya adalah ketika zaman Nabi Musa. Hari raya roti tidak beragi adalah sebuah hari raya Yahudi yang dirayakan selama 7 hari sehabis Paskah. Selama 7 hari tersebut orang Yahudi memanggang roti tanpa memakai ragi sebagai peringatan akan malam pembebasan orang Ibrani dari perbudakannya di Mesir. Itu bisa kita lihat Keluaran pasal 12 ayat 14 sampai 20. Itu adalah hari raya roti tidak beragi. Dan itu ketika Tuhan Yesus merayakan hari raya roti tidak beragi ini, itu adalah tepat hari pertama. Kalau abang baca, itu adalah hari pertama mereka merayakan hari raya roti tidak beragi. Kemudian dikatakan oleh murid-muridnya, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Dan ini yang abang menjadi suatu keluar biasaan dari Tuhan kita. Memang dia adalah Tuhan. Di sini abang bacakan ada yang lebih detail dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam kitab Injil Markus. Markus pasal 14 ayat 12 sampai 25. Tetapi yang akan abang bacakan dari ayat 13-nya saja. Di sini abang bacakan, lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Nah ini, ya deh ya, Tuhan Yesus bisa mengatur waktu bagi semua umat manusia. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus ketika ia menjawab, di manakah murid-muridnya akan mengadakan perjamuan Paskah itu? Ini katanya, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang hendak membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Dan pada ayat yang ke-16-nya, maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan seperti inilah bagaimana orang Yahudi itu mempersiapkan tentang perayaan roti tidak beragi, tentang Paskah perayaan roti tidak beragi, di mana di situ dihidangkan sebuah perjamuan dan di situ benar-benar tidak ada ragi yang dipergunakan, karena itu adalah suatu perayaan untuk memperingati hari pembebasan bagi Tuhan yang juga kita sembah, tetapi pada zaman waktu Nabi Musa. Abang perlihatkan di sebuah slide ini bahwa sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus membuat rancangan perjalanan kehidupan manusia tepat seperti yang diinginkannya tanpa meleset sedikit pun. Ya. Jadi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengatur kehidupan semua orang yang percaya kepadanya, yang adalah pengikut Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau abang perlihatkan di sini di slide ini, di bawahnya dia itu seperti sutradara kehidupan. Ya. Dia bisa merancangkan beberapa waktu ke depan. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa tentang kehidupan kita itu sudah Tuhan rancangkan, dan rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan, rancangan sukacita, dan bukan rancangan kecelakaan. Dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Abang lupa ayatnya. Kemudian dikatakan di sini bahwa tepat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus itu didapati oleh murid-muridnya dan mereka mempersiapkannya. Jadi kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus,
Ya deh ya, bahwa kita harus menyerahkan perjalanan kehidupan kita. Makanya setiap anak sekolah minggu itu harus banyak berdoa kepada Tuhan. Agar apa? Agar jangan kita menjadi salah langkah di dalam perjalanan iman percaya kita mengikut Tuhan Yesus. Kemudian di sini dikatakan lagi di dalam firman Tuhan, karena Tuhan Yesuslah firman Tuhan itu. Dengan firman Allah kita mendasarkan, membentuk dan menjadikan segala sesuatu. Dahulu sebelum kita ada, sekarang waktu yang sedang kita atau manusia hidupi dan jalani, dan yang akan datang. Seperti itulah Tuhan menginginkan kita, dan tidak ada manusia yang dapat menjangkaunya sesuai dengan keinginannya. Kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan, kita buka dulu di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, ya, bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di sini dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa oleh karena Tuhan Yesuslah, oleh karena firman Tuhanlah segala sesuatu itu dijadikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebagai bukti, kalau adik-adik lihat di bagian bawah ini, di situ dikatakan, baik itu di dalam Injil Yohanes itu, kemudian ada di dalam kitab Kejadian pasal 1. Di situ dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kitab Kejadian pasal yang pertama, ya, di situ ada berapa kali dikatakan berfirmanlah Allah. Ketika Allah berfirman, maka segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan firman Allah itu. Dan di situ dikatakan bahwa segala sesuatunya pada ayat yang ke-10, di situ pada alinea terakhirnya, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan melalui firman, itu Tuhan sudah pastikan segala sesuatunya itu adalah baik. Makanya ketika Tuhan Yesus menetapkan tentang perjamuan Paskah, segala sesuatunya itu begitu baik Tuhan sudah rancangkan. Ya deh ya, sehingga apa? Seperti yang dikatakan di dalam kitab Markus tadi, Markus pasal yang ke-14 ayat ke-16, bahwa didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Semua berjalan dengan baik, seturut kepada kehendak Tuhan Yesus. Karena apa? Semuanya hanya untuk puji hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus semata. Nah, kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya. Di sini yang mau abang sampaikan lagi pada ayat yang ke-27 dan 28 dari Matius pasal yang ke-26. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dek, inilah perjanjian baru yang Tuhan buat kepada semua manusia. Awalnya hanya untuk orang Yahudi dan juga orang Israel. Kalau kita mau baca itu, di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 itu tertulis. Tetapi di sini abang bacakan saja Yeremia pasal 31. Kitab Yeremia itu adalah kitab perjanjian lama, pasal 31. Kalau lengkapnya itu dari ayat 31 sampai dengan 34, tetapi di sini abang bacakan ayat 31-nya aja. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, Tuhan Yesus akan mengadakan suatu perjanjian baru. Karena apa? Karena perjanjian yang lama tentang pengampunan dosa itu tidak menyelamatkan manusia, tidak menyelamatkan umat pilihannya, tetapi malah dikatakan di dalam firman Tuhan,
itu mengingatkan mereka atas dosa mereka, sehingga mereka berulang-ulang. Mereka melakukan dosa lagi. Kemudian di tahun berikutnya, mereka mempersembahkan lagi korban pengampunan dosa. Terus mereka berbuat dosa lagi. Kemudian diperbaharuilah oleh Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, di sini kalau ayat selanjutnya di dalam kitab Markus, Injil Markus ayat yang ke-24 dari Markus pasal 14, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Pada saat zaman Tuhan Yesus itu masih kepada orang Yahudi dan orang Israel. Kemudian pada Lukas pasal yang ke-22 itu juga hampir sama. Dan hampir sama dengan bunyinya dengan Yeremia pasal 31 ayat 31 tadi. Lukas pasal 22 ayat yang ke-20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, ini Tuhan Yesus, lihat ini ya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan kepadamu. Ya dia. Jadi ini adalah satu perjanjian baru, ya. Perjanjian tentang pengampunan dosa. Bahwa ketika di perjanjian baru ini akhirnya bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya bangsa Yehuda, kaum Yehuda, tetapi seluruh manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau bertobat kepada Tuhan Yesus, yang mau ikut kepada Tuhan Yesus, maka diselamatkan oleh perjanjian darah Kristus. Ya, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam kitab Ibrani. Coba abang bacakan ya, Ibrani, tentang bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Ya, Ibrani pasal yang ke-8 abang mulai. Ya, nanti ada sama nubuatan tentang Nabi Yeremia pasal 31 tadi. Ya, di sini dikatakan ayat 8, pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Nah, di sini dikatakan bahwa ini mengingat bagaimana ketika Tuhan Yesus datang ya dia. Jadi seperti ini, Tuhan Yesus datang itu telah dipersiapkan tubuhnya. Abang bacakan lagi nih, Ibrani pasal 10-nya, ayat yang ke-5-nya nih, ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, Allah sendiri berkata bahwa ketika dia datang ke dalam dunia ini, sudah ada tubuh yang dipersiapkan kepada Tuhan Yesus untuk dipersembahkan. Makanya dikatakan di dalam kitab Injil Matius, ya Dea, Matius pasal yang pertama, nih, ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu seperti kita manusia biasa, itu salah besar. Tetapi bahwa Tuhan sudah menempatkan benih roh di dalam kandungan Maria, sehingga bukan oleh karena perbuatan laki-laki kayak kita ya, sebagai manusia biasa, adanya anak itu karena ada mama sama bapak. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan sudah mempersiapkan tubuh di dalam benih Maria, di dalam rahim Maria, untuk menjadi benih ilahi yang ditempatkan oleh Roh Kudus di dalamnya, sehingga tidak ada campur tangan atau perbuatan manusia sedikit pun.
dan itu adalah benih kudus. Sebab itulah makanya Tuhan Yesus dipilih untuk menyelamatkan manusia dari dosanya, dari segala pelanggarannya. Dan yang dikehendaki Tuhan Yesus itu apa? Kita mengikuti Dia. Karena apa? Karena hanya melalui nama Tuhan Yesuslah manusia bisa diselamatkan. Sehingga begitu pentingnya perjalanan Tuhan Yesus, baik ketika Dia makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya, dan juga ketika Dia memberikan baik roti dan anggur kepada murid-muridnya, dan itu diteruskan kepada kita zaman perjanjian baru ini, agar kita boleh mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya dikatakan di dalam firman Tuhan, Dek, bagaimana tentang nasib Rasul Yudas? Ya, Dek ya. Di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Injil Matius tadi, dikatakan di dalam firman Tuhan di sini ayat yang ke-21, Matius pasal yang ke-26, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan? Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Nah, Dek, di sini diterangkan lagi di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-13. Pasal yang ke-13 ayat 21 sampai dengan 30. Ini adalah tentang Yudas Iskariot, muridnya Tuhan Yesus. Abang bacakan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terhalu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu kepada siapa dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah, yang abang maksudkan gini, Dek, bahwa Yudas ini adalah 12 murid Tuhan Yesus, adalah rasul dari Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus mau menetapkan tentang bagaimana dia akan mati disalibkan, bagaimana dia akan disiksa, ternyata yang menjadi perantara untuk disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, muridnya sendiri. Padahal dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa memang sudah rancangan Tuhan Yesus akan seperti itu, dia akan disalibkan, tetapi celaka orang yang mengadakannya. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri tidak pernah berpikir sebelumnya mungkin bahwa Yudas inilah yang akan menyerahkan dia. Dengan apa? Dengan dia menjual Tuhan Yesus dengan 300 keping perak, ya, kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang menjadi niat si Yudas ini, dikatakan di dalam firman Tuhan, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya.
ayat yang ke-26 dari Yohanes 13. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maksud abang di sini, Dek, walaupun kita sudah terpanggil percaya, walaupun kita sudah menjadi orang percaya, yang dibutuhkan dari kita adalah kesungguh-sungguhan ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika kita mengikut Tuhan Yesus tahu segala isi hati kita. Kita diberi firman, kita diberi kebenaran firman, mujizat, dan segala sesuatu. Bahkan katanya Tuhan Yesus itu merancangkan kebaikan untuk kita di kemudian hari. Tetapi kalau kita dalam hati kita ini tidak pernah bersih-bersih, karena apa? Si Yudas sendiri ada kesaksian firman Tuhan ketika ada seorang perempuan yang memberikan minyak narwastu yang harganya sangat mahal. Si Yudas ini protes di dalam hatinya, Tuhan, tidak akan lebih baik itu minyak itu dijual kemudian diberikan kepada orang miskin hasilnya. Padahal apa? Ada niat di dalam hatinya, dia ingin mencuri. Dia bukan memperhatikan orang miskinnya, tetapi ada niat di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia adalah seorang pencuri walaupun dia dipercayakan Tuhan Yesus memegang kas yang dari Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak pernah berubah. Jadi di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah tahu rancangan ke depan manusia itu seperti apa. Tuhan Yesus berusaha menyadarkan setiap hari. Dia memberikan firman, dia menyatakan mujizat, dia memberikan berkat. Tetapi kalau kita tidak pernah berubah, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan akan menyatakan satu kejadian untuk menetapkan bahwa pada saat itulah kita tidak akan pernah lagi bisa ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai kepada surga yang kekal itu. Jadi Dek, selama kita mengikut Tuhan Yesus, baiklah kita untuk banyak beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus yang selalu menjagai hati kita, agar Tuhan Yesus itu merancangkan yang ke depan itu kepada kita untuk kemuliaannya. Sehingga apa? Sehingga kita boleh sampai kepada surga yang kekal dan mulia itu, sehingga apa juga bahwa oleh pengorbanan darah dan tubuh Kristus, oleh persembahan yang sekali itu, maka kita boleh mempunyai kesempatan untuk selama-lamanya kita boleh bersama dengan Tuhan Yesus di dalam surga yang kekal dan mulia itu. Demikianlah firman Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh menerangi setiap hati kita, yang boleh membuat kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, ada ayat hafalan dan juga aktivitas. Ayat hafalannya tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Untuk anak tengah dan anak besar, itu satu ayat. Tetapi untuk anak kecil, itu nanti ada alineanya terakhirnya aja. Yang anak besar dan anak tengah dulu ya Bang bacakan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Nah itu untuk anak tengah dan anak besar. Tetapi untuk anak kecil itu hanya cukup aliannya terakhir. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, ya. Jadi itu adalah ayat hafalannya. Kemudian di sini ada aktivitas yang akan dijelaskan oleh Kak Neti Nenggolan tadi yang memimpin pujian. Oke adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah yang pertama untuk anak kecil. Guru sekolah minggunya sudah bagikan ada 3. Yang pertama itu ada gambar seperti ini. Yang kedua ada seperti ini. Dan yang ketiga ada tali seperti ini. Nah, tadi yang sudah diberikan, adik-adik yang ini diwarnai terlebih dahulu ya. Kalau sudah diwarnai, nanti dipotong sesuai dengan garisnya, lalu nanti dapat ditempelkan ke tempat yang seperti ini. Nah, ya.
Kakak sudah buat contohnya seperti ini ya adik-adik. Nah seperti ini ya, nanti minta tolong mama atau papahnya untuk bolongkan di tengah-tengahnya, lalu nanti taruh talinya di tengah, lalu jadi gantungan seperti ini ya adik-adik. Oke, untuk kelas besar nanti akan dibagikan seperti ini. Nah sebelum digunting, sebaiknya adik-adik warnai dulu semua gambarnya. Kalau sudah diwarnai, nanti adik-adik potong sesuai pola masing-masing. Nah, kakak sudah buat yang sudah diwarnai. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah diwarnai, kakak akan contohkan cara buatnya. Pola yang ini nanti kita akan buat menjadi bentuk meja. Kakak contohkan ya. Nah, akan jadi bentuknya seperti meja seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adik-adik dapat menempelkan gambar orang-orang yang tadi yang sudah diwarnai. Kakak tempel ya. Adik-adik, aktivitas anak besarnya sudah jadi ya, jadi orangnya dibuat berhadap-hadapan seperti ini. Sudah jelas ya? Semangat semuanya untuk adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Puji Tuhan.
Baiklah, sebelum kita semua mengakhiri ibadah kita akan bersama berdoa. Abang undang semua anak-anak sekolah minggu yang berada di sini dan juga yang berada di rumah untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian penyembahannya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, 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 hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana, hosana bagi Yesus tu. Hosana, 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 hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana, hosana bagi Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan pada saat sore hari ini kami persembahkan kepada Tuhan atas segala kasih setia dan kebaikan Tuhan, atas setiap ibadah sekolah minggu yang telah kami lakukan pada saat sore hari ini Bapa, agar semuanya hanyalah untuk puji, hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus, sehingga hanya Tuhan Yesuslah yang diagungkan. Baik setiap pujian yang kami persembahkan, setiap persembahan yang kami persembahkan, bahkan setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan Yesus, agar itu Engkau taruh di dalam hati kami Bapa, Engkau taruh itu di dalam jiwa roh tubuh kami Tuhan Yesus Kristus, di dalam loh hati kami yang paling dalam Tuhan, agar ketika kami berjalan, ketika kami melangkah Tuhan, kami boleh mengingat selalu akan kebenaran firman-Mu Bapa, karena kami tahu Tuhan Yesus Kristus bahwa kami adalah umat percaya-Mu, dan bahwa Engkau sudah merancangkan kepada kami hal yang baik, hal yang sangat baik, yang boleh mendatangkan berkat dan sukacita surga bagi semua kami yang mau mengikut Engkau Tuhan Yesus Kristus. Semua Kau lakukan Tuhan Yesus melalui pengorbanan-Mu Bapa di kayu salib untuk kami umat percaya-Mu Bapa, sehingga kami Tuhan boleh merasakan pertolongan Tuhan, kami boleh merasakan kuasa Tuhan, kami boleh merasakan mujizat Tuhan, kami boleh merasakan kebenaran firman Tuhan, agar jangan kami Bapa tertolak dari kebenaran firman-Mu, tertolak dari kerajaan-Mu, tetapi kami boleh sampai kepada kehidupan yang kekal yang Kau telah persiapkan, yang Kau telah sediakan bagi setiap orang yang mau bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang mau bersungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, sehingga Engkau Tuhan sendiri yang mengambil alih kehidupan semua kami Bapa, sehingga kami boleh Engkau tuntun, Engkau gembalakan Tuhan Yesus sampai pada Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput semua kami orang percaya-Mu. Demikianlah Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, agar Engkau yang menuntun kami Tuhan. Tidak lupa kami mau berdoa buat adik-adik kami anak-anak sekolah minggu Tuhan,
Agar Engkau berikan kepada mereka Tuhan sukacita selalu Tuhan. Mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus agar Engkau sembuhkan. Mereka yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kuatkan. Mereka yang tidak bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Engkau nyatakan sukacita surga di dalam kehidupan mereka. Dan berkati setiap orang tua anak sekolah minggu di dalam pekerjaan mereka yang seturut kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi keluarga yang bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Demikianlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan seluruh perjalanan kami sepanjang sore hari nanti Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Tuhan yang melindungi kami bahkan sampai pada Maranatha Tuhan Yesus datang. Engkau melindungi kami Tuhan, Engkau menjagai kami, Engkau membentengi kami, sehingga tidak ada satupun kuasa gelap, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis yang boleh Tuhan Yesus Kristus merasuk ke dalam hati kami. Tetapi itu semua kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada kami hati nurani yang bersih, hati nurani yang suci Tuhan di hadapan-Mu Bapa, sehingga kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau lah yang kami muliakan selalu. Bagimu lah segala puji, hormat dan kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita angkat pujian bergirang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Haleluya.